A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Mentari Pagi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang amalan yang kita harus mengerjakannya, namun kita harus tahu bahwa kita dianjurkan untuk meninggalkan hal yang buruk walaupun kita mempunyai amalan-amalan yang baik. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, kita melakukan amalan soleh, namun jangan sampai kita menghapus semua amalan dan pahala agar kita tidak mendapatkan siksa api neraka ataupun siksa kubur. Seperti yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam satu ceramahnya mengatakan, perbuatan ini akan menghapus amal ibadah dan mendapatkan siksa kubur abadi di neraka. Padahal amal ibadahnya harusnya diterima, malah mendapatkan siksa neraka. Lantas perbuatan apa yang dimaksud? Dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari, seringkali kita mendapati bahwa muslim termasuk kita senang sekali bersemangat untuk meningkatkan kegiatan amalan soleh atau kualitas ibadah, sehingga dengan itu amalannya bernilai baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sedikit di antara kita, bahkan kita selalu berlomba-lomba, para kaum muslimin berlomba-lomba dengan saudaranya meningkatkan segala sesuatu yang bersifat kebaikan. Setiap muslim punya kecenderungan untuk berorientasi beramal pada hal tertentu yang berbeda dengan yang lainnya. Ada mungkin yang juga sama, ada yang senang meningkatkan tahajud, ada yang gemar membaca Al-Quran, ada yang gemar meningkatkan puasa sunnah, ada yang senang berinfak atau sedekah dan lain sebagainya. Dalam satu ceramahnya, menurut Ustadz Adi Hidayat mengatakan, perbuatan ini sangatlah baik, namun kita harus waspada terhadap perbuatan yang bisa menghapus amalan-amalan tersebut. Lantas, apakah perbuatan yang dimaksud? Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan, silakan berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan, masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal soleh. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal soleh, kadang-kadang sebagian dari kita lupa untuk mengkaji suatu persoalan yang tidak disadari, bahkan seketika bisa menggugurkan amalan soleh yang telah ditekuni. Sebagian dari kita lupa pada persoalan-persoalan terserius. Sebagian dari kita lupa ada persoalan-persoalan serius yang bahkan jarang disadari ketika amalan yang dikerjakan pada saat yang bersamaan, bahkan dia bisa menghancurkan amalan yang telah kita perbuat. Padahal melakukan amal soleh sudah sangat sungguh-sungguh, namun tiba-tiba itu semua tidak ada nilainya di hadapan Allah.
bahkan menghadirkan murka Allah dan masuk neraka serta kekal di dalamnya dan mendapatkan siksa kubur. Seperti yang disampaikan Uwah dalam sebuah ceramah, ada orang tahajud mulai merencanakan bangun malam tahajud sekian rakaat, bergelut dengan rasa lelah dan kantuk. Tiba-tiba dalam pandangan Allah tidak ada nilainya. Masya Allah. Uwah mengatakan, atau Ustaz Hidayat mengatakan, yang paling fatal, ada orang-orang yang mencoba meningkatkan amal soleh. Dia puasa, kemudian dia sholat, kemudian juga bayar zakat, membaca Al-Quran, tapi dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah yang menghadirkan siksa kubur bagi dirinya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa keluar darinya. Biasanya manusia sehabis beramal, yaitu menunjukkan dia tengah beramal sebelumnya, atau yang disebut dengan riya. Ada juga orang munafik, orang yang mengolok-olok nilai-nilai Islam walaupun dia sholat, dan orang yang tidak menjaga lisannya. Nah, hal tersebut inilah yang harus kita waspadai. Hal ini yang kemudian membuat amalan-amalannya tanpa sadar tergerus dan hilang. Ustaz Hidayat mengingatkan, karena itulah penting kita belajar, dan dalam sholat dan dalam saat yang bersamaan kita meningkatkan amal soleh supaya termotivasi amal kita menjadi baik. Tapi saat yang bersamaan pula kita mesti belajar amalan-amalan buruk, perbuatan kita yang tidak baik harus kita waspadai, karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan kita yang telah kita perbuat. Bukan cuman habis, tapi naudzubillah akan masuk neraka dan mendapat siksa kubur. Sahabat, mencari pagi yang dirahmati Allah. Kemudian ada beberapa amalan yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya selain mencela, kita harus di antaranya adalah hasad dengki. Hasad dengki adalah tidak senang atas suatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik itu tetangganya, temannya, kerabatnya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, dan bahkan ia berusaha agar orang-orang tersebut, mereka kesenangannya semuanya hilang dan menjadi susah. Orang yang ada hasad dengki itu senang melihat orang yang lain susah dan sangat susah, bahkan kecewa melihat orang yang lain senang. Penyakit ini biasanya terjangkit pada orang-orang yang bergelut dalam dunia politik, bisnis, dalam dunia pekerjaan, keluarga, bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu pun hasad dengki masih berlaku juga. Di dalam firman Allah yang artinya, dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian engkau lebih banyak dari sebagian yang lain, sebab bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Quran An-Nisa ayat 32. Allah menyampaikan, silakan berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan, maka masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal soleh. Kemudian sifat yang harus kita hindari yaitu godab atau marah atau emosi. Sikap pemarah dan emosi merupakan sikap negatif yang wajib dijauhi, karena sikap marah yang tak terkawal
akan dapat menggugurkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Kemudian sifat yang harus dihindari yaitu yang ketiga, ghibah, menganggap atau mengatakan orang baik itu buruk. Ghibah atau istilah lainnya adalah gosip. Hal ini bukan suatu yang asing lagi di kalangan masyarakat kita. Ghibah yang pada hakikatnya adalah membicarakan hal orang lain tanpa ada niat dan maksud dan tujuan tertentu, yang apabila didengar oleh orang yang sedang dibicarakan, orang tersebut akan merasa malu, merasa tersinggung dan marah. Kemudian selanjutnya sifat yang harus kita hindari yaitu sikap takabur atau sombong. Takabur atau sombong adalah orang yang merasa dirinya paling baik dan benar dari orang lain. Bahkan orang yang sombong ini tak mau menerima kebenaran walaupun dirinya itu salah. Sungguh takabur ini merupakan sifat iblis, sebagaimana iblis yang amal ibadahnya sangatlah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dulu mengangkat iblis ke surga dan dijadikan pimpinan para malaikat. Namun ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan dengan dibekali berbagai pengetahuan dan memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya, termasuk juga iblis, namun iblis enggan sujud kepada Nabi Adam. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, mari sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, marilah kita segera bertaubat, kembali ke jalan yang lurus. Apabila kita ada sifat-sifat buruk di dalam diri kita, selalu beristighfar, selalu bertobat, mudah memaafkan orang lain, dan selalu berbuat kebaikan. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.